Dan tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Politicians said Indonesia was virus-free due to prayer, when in fact they didn't have proper testing kits. Even now, fewer than 3,000 people out of 267 million have been screened, equivalent to just 160 people in Australia, and resulting in a whopping death rate of more than 9%. While that rate is expected to drop as testing increases, modelling suggests infections will skyrocket from just 790 confirmed people to half the population, with no stringent lockdowns in place and a health system unlikely to cope, medicos wearing raincoats. Pada hari ini bertambah 196 orang, sehingga jumlah positif menjadi 1.986. Jumlah kasus yang sembuh meningkat 22 orang, sehingga total menjadi 134 orang. Kemudian yang meninggal bertambah 11 orang menjadi 181 orang. But the most effective way to prevent infections and save lives is breaking the chains of transmission. And to do that, you must test and isolate. You cannot fight a fire blindfolded, and we cannot stop this pandemic if we don't know who is infected. We have a simple message for all countries: test, test, test. Test, test. Ya, testing, dan testing. Seperti yang sudah saya sampaikan juga di video sebelumnya, testing adalah salah satu hal yang paling krusial bagi kita dalam memecahkan masalah ini, dalam mencegah rantai penularan terus berlanjut. Nah, ironisnya itulah masalah yang kita hadapi sekarang, yang Indonesia hadapi sekarang. Indonesia adalah negara dengan tingkat testing yang paling rendah. Dia masuk ke dalam 33 negara di dunia yang melaporkan jumlah tes yang paling rendah. Perbandingannya kurang dari 200 tes per juta orang. Nah, kalau tidak salah Indonesia sampai tanggal 2 April kemarin baru melakukan tes sebanyak 7.000-an orang. Nah, sebagai perbandingan, Korea Selatan yang testingnya paling bagus saat ini, yang sangat banyak dipuji oleh negara lain, Korea Selatan itu sudah mampu melakukan hampir 400.000 tes, dan kapasitas tes dari Korea Selatan itu sekitar 15.000 tes per hari. 15.000 tes per hari, dan kita sampai tanggal 2 April baru melakukan 7.000 tes. Ini juga nanti ada hubungannya dengan kenapa angka kematian kita sekarang sudah mencapai 180-an, dan itu adalah yang paling tinggi di Asia selain Cina. Yang paling tinggi di Asia selain Cina. Nah, negara-negara yang mendekati angka kematian segitu, angka kematian 180-an, 190, 200, itu angka positifnya sudah 9.000 sampai 10.000. Sedangkan kita belum mencapai 2.000 pun belum, baru 1.900-an, angka kematiannya sudah 180. Nah, itu kemungkinan besarnya adalah karena masih banyak sekali kasus positif yang tidak terdeteksi. Jadi yang kita laporkan sekarang sebenarnya jauh dari nilai positif yang sebenarnya, jumlah orang yang positif sebenarnya, dan artinya masih banyak orang positif yang berkeliaran di luar sana, mungkin belum diisolasi, dan mungkin dirinya sendiri tidak sadar kalau dia positif, karena mungkin gejalanya cuma ringan atau bahkan tidak bergejala. Bisa jadi siapa saja. Dan itulah pentingnya social distancing, karena kita tidak pernah tahu sekarang siapa yang positif di tengah-tengah kita, karena tingkat testing kita yang sangat rendah. Nah, sekedar informasi, untuk proses testing ini ada dua jenis tes. Yang pertama itu
tes yang pertama kali hadir, yaitu yang paling standar, golden standardnya, yaitu melalui tes PCR. PCR itu sampelnya diambil dari lubang hidung dan lubang mulut, dan diproses di lab dengan menggunakan teknik PCR tadi, polymerase chain reaction. Itu teknik yang paling sensitif, yang paling tepat untuk mendiagnosis positif atau negatif. Nah, yang kedua adalah rapid test yang sekarang diambil sebagai alternatif oleh negara kita. Rapid test itu sampelnya darah, dan yang diperiksa adalah antibodi dari tubuh kita pada saat virusnya keluar. Nah, ini sering menimbulkan negatif palsu atau positif palsu. Jadi sederhananya, kalau Anda dites rapid test positif, itu belum tentu positif, dan kalau Anda di rapid test hasilnya negatif, itu pun belum tentu negatif. Jadi ujung-ujungnya nanti yang rapid test juga harus dikonfirmasi dengan tes PCR. Nah, memang kalau dipikir-pikir kayak seperti agak sia-sia kita pakai rapid test, tapi sebenarnya enggak juga, karena paling tidak dengan rapid test kita bisa dapat gambaran kasar lah tentang apa yang akan kita hadapi. Ambil contoh, sekarang sudah mulai jalan rapid test di daerah Jawa dan Bali. Beberapa daerah sudah mulai melaporkan hasilnya, dan yang paling kelihatan hasilnya itu salah satunya di Jawa Barat, karena mereka dapat bantuan rapid test dari salah satu lembaga independen juga. Dan di situ dari hasil rapid test, Jawa Barat sudah berhasil menemukan satu klaster baru. Mereka menemukan ada 600 lebih kasus positif dari rapid test yang nanti perlu dikonfirmasi lagi melalui tes swab. Tapi dengan begitu mereka sudah punya gambaran tuh. Oh, di sini ada klaster baru, di sini ada kelompok yang harus diperhatikan, yang harus di tracing lagi kemana saja dia pernah pergi, kemana saja dia pernah berkontak. Dan dengan begitu akan lebih banyak orang-orang yang berpotensi positif bisa diisolasi lebih dulu. Dan dengan begitu juga pemerintah daerah setempat bisa mengetahui apa yang akan mereka hadapi dan mempersiapkan diri. Nah, satu lagi masalahnya menurut saya adalah di Indonesia terjadi ketimpangan antara pengendalian di daerah Jawa dan Bali dengan di luar Jawa dan Bali, terutama misalkan di daerah saya sendiri di Kalimantan Selatan tepatnya. Nah, kalau menurut saya itu kalau mau kasih rapid test, sebenarnya yang harus didahulukan justru daerah. Kenapa? Karena pemerintah daerah di Jawa dan Bali itu rata-rata sudah siap semua. Maksudnya mereka sudah punya gambaran apa yang akan mereka hadapi. Jakarta sudah punya Wisma Atlet dan mau menambah beberapa rumah sakit lagi. Rumah-rumah sakit yang sudah ada juga ditambah sekarang ruang isolasi, ruang ICU yang ditambah, ventilatornya ditambah. Demikian pula dengan Jawa Barat, setelah menemukan gambaran dari hasil rapid test tadi, mereka sudah mulai berbenah untuk mempersiapkan diri terhadap kemungkinan terburuk. Nah, sedangkan dalam perjalanan selama ini, daerah itu kurang mendapat pasokan rapid test. Padahal ibaratnya kita ini sama-sama buta. Sekarang dari awal tuh sama-sama buta. Kita tidak tahu di daerah masing-masing ini sebenarnya sudah ada berapa orang yang positif, itu kita tidak pernah tahu. Nah, kalau di daerah itu dapat asupan rapid testnya sedikit, otomatis kita juga makin lama itu makin tidak tahu apa yang akan kita hadapi, dan takutnya nanti daerah-daerah ini justru yang tidak punya persiapan apa-apa. Kita tidak mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk, karena kita belum ada gambaran sebenarnya yang positif di Kalimantan ini berapa, dan semakin lama tidak ada gambaran akan hal itu juga, semakin lama juga orang-orang yang berpotensi positif akan berkeliaran di luar sana karena tidak terdeteksi. Jadi sebenarnya daerah di luar Jawa dan Bali itu juga perlu perhatian
lebih untuk masalah testing ini, meskipun ya kita ambil jalur rapid test. Memang bukan pilihan yang paling ideal, karena yang paling ideal adalah PCR. Dan Korea Selatan kapasitas yang saya bilang tadi 15.000 tes per hari itu semuanya adalah PCR, tidak rapid test dengan antibody. Jadi mereka sampai bisa bikin rapid test dengan metode drive-thru, kayak beli McD. Jadi orang cukup di dalam mobilnya saja, menepikan mobilnya, di dalam mobilnya diambil sampel dari lubang hidung dan lubang mulut, lalu diperiksakan ke laboratorium. Dan mereka di sana memiliki lebih dari 100 lab dengan biosafety level di atas 2, biosafety level minimal 2 dan 3, yang bisa mengerjakan teknik PCR tadi. Itulah yang memungkinkan mereka dengan begitu cepatnya melakukan tes, dan mereka tidak lockdown sama kayak Indonesia. Nah di sini juga dilemanya sebenarnya. Kalau memutuskan untuk tidak lockdown, sebenarnya fokusnya adalah harus ke testing, karena dua hal ini saja kuncinya. Kalau nggak mau lockdown ya testingnya harus kenceng. Dengan testing yang kenceng kita bisa nangkap orang-orang yang positif, dimasukkan untuk karantina, dapat yang positif dimasukkan karantina, dapat yang positif dimasukkan karantina. Tapi kalau kita tidak kuat testingnya, ya paling bagus sebenarnya adalah lockdown. Lockdown itu sebenarnya fokusnya bukan untuk membatasi orang keluar masuk dari perbatasan. Sebenarnya bukan itu intinya. Yang dikejar dari lockdown itu sebenarnya adalah memastikan orang-orang itu tetap berada di dalam rumah, tidak bepergian kemana-mana, mengurangi kontak dengan orang lain. Sebenarnya itu yang dikejar dari lockdown. Nah selama ini pemerintah itu terus-menerus menyuarakan kita untuk social distancing, di rumah saja, jangan bepergian, jaga jarak dengan orang. Nah itu sebenarnya adalah lockdown, tapi kita disuruh untuk lockdown secara mandiri dengan kesadaran sendiri, karena pemerintah tidak bisa sekarang untuk memutuskan atau menyatakan lockdown, karena itu nanti akan berpengaruh terhadap perekonomian, di mana negara harus jika negara menetapkan lockdown, negaranya menetapkan lockdown, negara itu harus menyediakan kebutuhan dasar bagi warganya selama proses lockdown itu berlangsung, dan itu akibatnya akan hebat untuk perekonomian. Dan mungkin itu jadi pertimbangan dari negara kita sehingga tidak mengambil langkah lockdown. Jadi kita dihimbau. Nah makanya dengan mengetahui fakta yang seperti ini, buat teman-teman semuanya, kalau sudah paham dengan apa yang saya sampaikan tadi, pasti sudah paham bahwa sekarang harapan kita yang paling besar sebenarnya adalah social distancing. Harapan kita yang paling besar adalah kesadaran diri kita sendiri untuk tetap bisa berada di rumah. Kalau Anda memang tidak punya kepentingan mendesak untuk keluar rumah, artinya pekerjaan Anda itu bisa dilakukan dari rumah, Anda bukan golongan orang yang perlu untuk keluar rumah memang untuk cari makan, misalkan seperti ojol, seperti abang-abang tukang bakso, tukang sate, yang mereka memang mau gak mau harus keluar untuk cari makan. Nah kalau Anda bukan golongan orang yang seperti itu, dan Anda bisa punya pilihan untuk tetap di rumah saja, tolong sekali tetaplah di rumah. Jangan bepergian, hindari bepergian, hindari kontak dengan orang lain sebisa mungkin, karena itulah satu-satunya harapan kita sekarang. Testing kita masih lambat, fasilitas kesehatan kita minimal. Pemerintah daerah, pemerintah pusat, boleh saya bilang tidak siap dalam menangani pandemik ini sebenarnya, karena kita adalah negara yang paling lama juga mengakui bahwa negara kita bebas dari corona.
Dan selama kita mengakui kita bebas dari corona itu, kita juga tidak mengambil langkah preventif apapun. Sementara negara-negara lain sudah mulai bersiap dari sejak bulan Januari, dan kita masih tidak kepikiran untuk melakukan tindakan preventif apapun sampai bulan Maret tanggal 2 tadi dinyatakan positif. Tapi itu yang sudah berlalu ya biar berlalu. Sekarang bagaimana caranya kita jangan terlambat lagi untuk kedua kalinya. Nah, yang bisa Anda lakukan adalah social distancing. Kalau ingin membantu proses ini supaya lebih cepat, supaya penyebaran virusnya tidak terlalu cepat dan tidak menyebabkan kematian lebih banyak lagi, tolong tetap di rumah. Kemudian cuci tangan karena tangan adalah salah satu sumber penularan indirect, tidak langsung, yang paling banyak juga menyebabkan penularan. Sehingga cuci tangan dengan air dan sabun minimal 20 detik, itu yang bisa Anda lakukan saat ini. Tidak usah muluk-muluk harus bagaimana, cukup berdiam diri di rumah, makan makanan sehat, aktivitas fisik tetap jalan, olahraga cukup, istirahat cukup, cuci tangan yang rajin, dan terapkan semua perilaku bersih, hidup bersih dan sehat untuk menjaga supaya rantai penularan ini tidak terlalu cepat, dan kita sama-sama tidak ingin hal yang buruk menimpa negara kita. Dan kalau Anda memang masih punya rasa kemanusiaan dan masih ingin negara ini selamat, ya lakukanlah apa yang menjadi bagian Anda. Kalau Anda bisa di rumah, tolong sekali tetaplah di rumah saja, tidak perlu bepergian. Jangan terlalu menganggap hal ini sepele. Lihat datanya, yang meninggal sudah 180 orang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa kurang lebih menyadarkan kita semua tentang apa pentingnya social distancing dan cuci tangan. Semoga hal ini, pandemik ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti normal, seperti sedia kalanya. Terima kasih, salam sehat.